bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah apa iya hati kita sudah bersih. Kita suka merasa baik ya padahal tapi ternyata belum sebaik itu. Nah sebelum kita belajar lagi nih sama guru-guru kita, ada tayangan nih yang viral banget. Viral sholat Jumat di Masjid Terapung, jamaah datang bawa perahu sendiri. Kayak gimana ini dia tayangannya. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد نظرت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمة. Subhanallah, itu bagaimana? Jadi sekarang jadi pertanyaannya jadi dua nih Ustadz Syam. Apa? Itu tadi itu bisa tuh boleh tuh sholat Bisa. di atas perahu gitu duduk? Bisa. Boleh? Boleh. Oh. Di atas perahu masih sah. Kenapa masih sah? Karena di atas perahu dianggap masih menyentuh bumi. Yang tidak sah dalam mazhab Syafi'i itu di atas pesawat. Kalau mazhab Syafi'i, Iya. kalau bukan mazhab Syafi'i bisa. Mungkin masih ada pendapat yang lain. Oh Masya Allah, oke lah kalau begitu. Ustadz Syam, kalau salah satu tanda hati kita bersih kan kita sangat menikmati sholat kita, ibadah kita. Gimana kalau orang-orang yang sholatnya masih terpaksa, khususnya sholat subuh. Itu indikator orang munafik atau enggak gimana sih Ustadz? Mohon penjelasannya lebih dalam ya, silahkan. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana, Habib Utsman, Kak Caca, jamaah di rumah, jamaah di studio. Al-Quran, surah Ali Imran ayat 195. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Ada seseorang yang memaksakan dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpaksa dia beribadah. Kalau terpaksanya dalam konteks dia misalnya dalam keadaan sakit masih memaksakan diri ibadah. Dalam keadaan terjepit dia paksakan dirinya untuk beribadah. Maka dalam ayat ini itu yang disebut orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah. Coba kita lihat orang-orang terdahulu perjalanan hajinya gimana. Subhanallah. Wais Al-Qarni berjalan kaki bahkan menjadi penjaga onta. Ada orang tua kita terdahulu lebih modern lagi naik kapal laut berbulan-bulan. Makanya pengantarnya banyak sampai ke pelabuhan. Semua orang nangis kalau ada yang berangkat haji. Kenapa? Karena udah gak diharapin lagi pulangnya. Banyak yang meninggal di jalan karena saking lamanya. Subhanallah. Sampai sekarang jadi tradisi nganterin orang berangkat haji karena biasanya orang meninggal di tanah suci. Itu kenapa? Memaksakan diri meskipun usianya sudah tua, tapi ini masih diperbolehkan dalam agama, bahkan terhitung jihad fi sabilillah. Tapi kalau sudah mengancam nyawa itu tidak boleh. Akan tetapi ada yang disebut tadi tuh, memaksakan supaya terlihat soleh dan soleha. Ingat, semua hafal dengan hadis ini. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'im ma nawa. Sungguh amal itu tergantung niat dan balasannya itu bukan tergantung amal tapi tergantung niat. Subhanallah, betapa banyak pun rakaat salatmu kalau niatnya hanya untuk dilihat manusia maka tidak ada balasannya dari Allah. Kalau hanya ingin dilihat sama manusia. Betapa indahnya pun engkau membacakan ayat suci Al-Quran, kau hafal Al-Quran, kau hafal hadis, kau hafal kitab-kitab ulama, tapi bukan untuk Allah, bukan karena Allah,
maka nanti akan di hari kiamat dilemparkan semua ilmumu itu kepadamu. Lalu ditanyakan sama Allah, kau mintalah pahala sama orang-orang yang kau mamer padanya. Kau mintalah pahala kepada orang-orang yang kau ingin disebut soleh dan solehah kepadanya. Maka wa innama likulli imri'im ma nawa, kekuatan niat itu sangat besar sekali. Sering kami sampaikan bahwa Imam An-Nawawi mengingatkan ternyata niat itu adalah imam, amal itu adalah makmum. Jadi amal itu tergantung niatnya aja udah. Kalau niatnya karena manusia, ya minta balasannya sama manusia aja. Jangan minta balasan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustadz Syam ini kan surat ketiga ayat ke 195. Ya artinya nih sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu baik laki-laki atau perempuan. Karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya. Terusir. Yang disakiti pada jalanku. Tersakiti. Yang berperang dan dibunuh, pastilah akan kuhapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Dan ini aku percaya nggak ada yang kebetulan Ustadz Syam bacain ini, dan lihat nggak hijabnya jamaah di studio. Masjidil Aqsa. Masya Allah, jadi ingat sama saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mereka terbunuh, mereka berhijrah, mereka pindah tempat dan mereka lagi berperang. Makanya hari ini kita belajar tentang hati. Kenapa? Karena bukan kalau kita harus ada di sana baru kita masuk surga. Tidak. Kita ada di Indonesia pun kalau hati kita tersambung sama Allah, maka itu adalah mati syahid. Mau engkau ada di sana kalau hatimu tidak tersambung sama Allah, itu juga belum tentu mati syahid. Maka yang paling penting adalah membersihkan hati. Semoga kita semua termasuk dalamnya. Amin. Terima kasih Ustadz Syam pengingatnya pada pagi hari ini. Jazakallah khairan katsiran. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Jangan lupa doain saudara-saudara kita di Gaza Palestina ya. Nah sekarang kita sambil berdoa, yang mau bertanya sama guru-guru kita boleh. Sekarang kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya, Ibu coba angkat tangan. Mic-nya mana tadi ya? Mic-nya pinjam Ustadz, Afwan. Mic-nya mana? Oh mic-nya tadi masih di sini, maaf. Siapa yang pinjam Ibu? Bukan? Ibu mau nanya lagi? Oh ibu mau nanya, boleh deh. Iya. Gak mau dikasih yang lain, dia duluan. Iya Ibu, silakan Ibu Jauh bertanya. dari Cilacap soalnya. Silahkan. Ustadz Maulana. Boleh, pertanyaannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Barorotun Muslimah dari Majelis Taklim Umi Muslimah Majenang Cilacap. Mau tanya sama Ustadz Maulana. Silakan. Gini Ustadz, saya pernah dengar dari teman saya, katanya omongan saya itu pedas, tapi itu cuma di mulut aja, nggak dari hati. Emangnya diri kita sendiri itu bisa tahu kalau hati kita tuh bersih Ustadz? Oke, bagus. Iya baik Ibu, pertanyaannya bagus banget Ibu. Berarti Terima kasih nyambung ya. dengan tausiahnya Ustaz Sam tadi. Iya, silakan. Yang tahu bersih hatinya orang atau tidak, dia sendiri. Izin Habib dan Ustaz Sam. Umi yang nanya, maka sebenarnya pertanyaannya bagus sekali. Dan semuanya. Membicarakan tentang bagaimana cara mengetahui hati bersih atau tidak. Ketahuilah, hati itu Masya Allah tabarakallah adalah tadi disampaikan pemimpinnya adalah niat. Dan niat itu dia hati. Baik buruknya manusia tergantung hatinya. Kita tidak tahu baik buruknya orang kecuali dari isi hatinya. Bisa saja orangnya biasa-biasa aja, tapi hatinya baik. Betul tidak? Yang dermawan itu bukan hartanya, tapi hatinya. Biar banyak hartanya kalau pelit. Betul tidak? Nah, untuk mengetahuinya, patokannya hati itu bersih tidaknya, apakah ada bentuk kesyirikan di hatinya. Itu yang pertama. Apalagi patokannya, apakah ada kesombongan atau tidak. Tadi sudah dijelaskan oleh Habib. Tentang sombong itu, ingat ya, beda dengan pamer. Ternyata kesombongan itu merendahkan orang lain. Tidak apa-apa baju bagus. Apa salahnya bajunya bagus? Yang salah itu kalau merendahkan baju orang. Baju aku bagus, baju dia jelek. Misalkan tongkatnya bagus. Iya. Tapi saya kan tidak menjelekkan tongkat orang. Oh Karena iya. tidak ada yang pakai tongkat di sini kecuali saya. Apalagi? Jamaah. Satu lagi patokannya.
Bersih nggak hatinya atau tidak? Apakah hatinya itu tidak ikut nafsu? Oh, ngikutin hawa nafsu gitu. Harta di tangan tapi bukan di hati. Yang bahaya itu kalau mohon maaf hartanya disimpan di hati. Naudzubillah min Sehingga dzalik. jadi pelit jatuhnya. Jadi orang suka bersedekah belum tentu orang kaya. Belum tentu. Belum, tapi dia udah pasti kaya hatinya. Iya, karena Masya ada Allah, orang tabarakallah. bisa dermawan lewat senyuman. Masya Karena Allah. tersenyum itu sedekah. Tapi jangan salah tempat. Kotak amal lewat disenyumin. Ya salah, baik. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dong Bu. Siapa lagi yang mau bertanya angkat tangan? Gantian lah ya sebelah kiri ya sebelah kanan mulu yang sebelah kiri deh silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rika Melasari dari Majelis Taklim Umi Muslimah Majenang Cilacap. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong ke Habib, Mau nanya apa? bagaimana cara menjaga hati supaya tidak berbangga diri, merasa paling benar dan merasa paling hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bib. Ya akhir afwan Caca Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, la tuzakka anfusakumullahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Janganlah kalian menyatakan diri kalian itu suci, bersih. Janganlah kalian menyatakan bahwasanya kami hebat, kami kuat, kami lebih baik daripada kalian. Jangan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu manakah yang baik di antara kalian. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan bahwanya dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling kuat, berarti dia adalah yang paling hina, yang paling buruk. Paham sampai di sini? Insya Allah Paham insya Allah. Karena kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba Allah yang selalu berharap mendekatkan diri kepada Allah. Caranya bagaimana? Selalu beristighfar, minta ampunan kepada Allah. Meminta ampunan kapanpun. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah kami menjadi ujub, pamer, ria, hasut, dengki, merasa lebih hebat, merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih suci, merasa lebih bersih, merasa lebih segala-galanya. Jangan. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sentuh hati kita. Jaga hati dan pikiran kita. Berharap ya Allah hati menjadi hati yang baik. Pikiran kita menjadi pikiran yang baik, perbuatan menjadi perbuatan yang baik. Hati menjadi hati yang rendah diri. Insya Allah pikirannya akan termindset bahwasanya nggak boleh seperti itu. Boleh jadi dia lebih baik daripada kita. Boleh jadi dia lebih bagus daripada kita. Boleh jadi dia lebih pintar dari kita. Kita nggak tahu hatinya. Kita nggak tahu amal ibadahnya. Boleh jadi amal ibadah yang lebih hebat dari kita. Kita nggak tahu bangun malamnya. Kita nggak tahu ibadahnya. Boleh jadi dia Masya Allah lebih dari kita. Oleh karena itu jadilah kita seperti doanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana doanya? Ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Anta a'lamu a'lamu binafsi binafsi wa ana a'lamu binafsi minhum. Allahumma ja'alni khairan mimma yazununa waghfirli ma la ya'lamuna wala tu'akhidhni bima yaquluna. Ya Allah, Engkau lebih mengetahui daripada kami ya Allah. Engkau yang lebih mengetahui keadaan diri kami ya Allah. Engkau yang mengetahui diriku daripada diri siapapun di muka bumi ini ya Allah. Bahkan aku tidak mengetahui diriku sendiri ya Allah. Hanya Engkau yang mengetahui. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku lebih mengetahui keadaan diriku daripada mereka yang lebih memujiku. Atau mereka yang menganggapku lebih hebat. Ya Allah, jadikanlah diriku lebih baik daripada sangkaan mereka ya Allah. Ampunilah aku ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Terhadap apa yang mereka tidak ketahui dariku. Dan janganlah Engkau menyiksaku dengan perkataan mereka. Ini doanya Masya Allah. Jadi selalu rendah hati, rendah diri, menganggap lebih baik. Dan doa atau pujian orang lain mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan lebih baik lagi, lebih berkah lagi. Dan kalau misalkan sangka seperti itu, amin ya Rabbal Alamin. Jadi gak boleh sombong, gak boleh ujub, gak boleh
takabur, dan lain sebagainya. Masya Allah, itu doa kalau bisa dicari di internet, di print, ditaruh di dinding. Enggak, udah ada di bawah ini kok. Oh iya, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih, Bib. Jazakallah khairan katsiran. Kasih tepuk tangan dong, Bu. Nih sekarang siapa lagi yang mau bertanya sebelah kiri? Saya kasih kesempatan sebelah kiri. Siapa yang mau nanya? Angkat tangan yang tinggi dong, Bu. Yang tinggi, yang tinggi. Ayo, silakan. Silakan. Siapa, Bu? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni dari Majelis Taklim Umi Muslimah Majenang Cilacap. Tanya dong Ustadz. Silahkan. Mau tanya ke Ustadz Syam. Boleh. Siap Ibu. Apakah sudah bisa dibilang hatinya bersih kalau orang itu berilmu tapi kok masih mendolimi orang lain? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guru kami, Habib Utsman, Ustaz Maulana, Kak Caca, jamaah yang bertanya, jamaah di studio, jamaah yang di rumah, guru-guru kami, Al-Quran, Surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud ila akhiril ayah. Al-ayah Al-Quran Surah Al-Fath ayat 29 mengajarkan kepada kita karakteristik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang yang senantiasa membersamai baginda Nabi, baik itu para sahabat, baik itu para tabi'in yang mengikuti langkah Nabi, tabi'ut tabi'in yang mengikuti sunnah Nabi, para salafus saleh dan orang-orang di zaman sekarang yang masih mengikuti gaya hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ciri-ciri mereka? Ciri-ciri mereka adalah asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap kekafiran, tegas dia, bukan kasar tapi tegas terhadap kekafiran. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak ada tawar-menawar kalau urusan akidah. Ruhama ubainahum, dan sangat saling menyayangi sesama mereka. Jangan kebalik, kalau kepada non muslim dia baik-baikin supaya masuk Islam dia baik-baik di akhlaknya, tapi sesama muslim dia caci maki. Sesama muslim dia cuma beda aliran, dia bilang mengatakan dia masuk neraka. Subhanallah. Kenapa kepada non muslim engkau halus sekali, tapi sesama muslim yang engkau hanya beda madhab engkau malah mencaci maki mereka? Padahal Nabi dan para sahabatnya ruhama ubainahum, mereka saling mencintai, saling ulas asih, saling mengasihi sesama mereka. Tarahum ruk'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Terlihat tanda-tanda sujud pada mereka. Nah, guru kami Profesor Nasaruddin Umar, Imam Besar Istiqlal, menafsirkan ayat ini, menjelaskan perkataan para ulama bahwa tanda sujud itu bukan hanya yang kelihatan di dahi. Tanda sujud itu adalah karakter dan akhlak seseorang. Bagaimana itu Bu? Misal gini Pak Haji atau misalnya Ibu mau nitip sesuatu sama temennya. Kita mau berangkat ini, mau nonton ke Islam itu indah. Titip kemana kunci rumah ini ya? Oh titip aja sama Bu itu. Kenapa berani kau titip sama dia? Dia kan ahli tahajud, mana mungkin dia mau ngapa-ngapain. Tuh ada bekas sujudnya. Nah, kalau mau bisnis sama siapa kita bisnisnya? Kita bisnis sama dia saja. Kenapa? Masya Allah, kalau sholat 5 waktunya saja dia jaga ke masjid, apalagi barang titipan kita. Pasti dia jaga, pasti amanah itu orangnya. Kenapa? Ada bekas-bekas sujudnya. Berarti kebalikannya, ternyata ada orang ilmunya ada tapi zalim kepada orang lain, berarti sujudnya tidak ada bekasnya pada dirinya. Ternyata ada orang yang ternyata ibadahnya kepada Allah kelihatannya dijaga tapi akhlaknya kepada orang lain tidak, maka dia sangat jauh daripada ciri-ciri orang yang dekat dengan karakteristik baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelihatan daripada bekas sujudnya. Terima kasih banyak, jazakallahu khairan katsiran. Jamaah! Yeay!
Sekarang nih sebenarnya jamaah Islam itu indah, yang ada di rumah punya kesempatan buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi setelah yang satu ini, jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeay. Oh jamaah! Yeay. Alhamdulillah.